Tanaman hias semakin banyak digandrungi apalagi saat di rumah aja di kala pandemi. Bicara soal harga variatif, mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan juta rupiah. Nah, untuk efisiensi budget dan juga menyalurkan hobi, ada nih beberapa orang yang memperbanyak tanaman sendiri atau istilahnya propagasi. Bagaimana cara memperbanyaknya? Kita cari tahu. Menurut Hartuti Ningsih, peneliti ahli utama Kebun Raya Bogor LIPI, pada dasarnya ada dua cara yang sering digunakan untuk memperbanyak tanaman hias, yakni secara generatif atau dengan biji dan secara vegetatif. Secara vegetatif dibagi lagi menjadi beberapa metode. Pilihan pertama dengan memotong bagian daun atau batang, istilahnya stek. Kedua, pemisahan anakan. Ketika tanaman sudah tumbuh baru dalam satu pot terpisah dan ukurannya cukup, maka bisa dipisahkan. Ketiga adalah perbanyakan umbi. Dengan memberikan disinfektan di tanah, kemudian didiamkan 3 hari, lalu ditanam di tanah hingga muncul tunas baru. Jadi untuk memperbanyak dengan biji itu dibutuhkan waktu yang lama. Kalau untuk memperbanyak dengan stek, kalau tadi mbaknya tanya untuk monstera itu dengan stek batang ya. Kalau untuk begonia itu bisa dengan stek batang, stek daun. Karena daunnya termasuk mengandung daunnya tebal dan kemudian kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Pecinta tanaman hias Vina Gondosaputro selama pandemi COVID-19 mengumpulkan berbagai jenis tanaman, mulai dari monstera, caladium, hingga aglonema. Dia melakukan propagasi tanaman hias di rumahnya. Propagasi yang ia lakukan berawal dari keresahan dengan tanaman yang tumbuh dan semakin melambai sehingga dipisah dengan cara diperbanyak. Efisiensi dalam hal budget pun ia rasakan. Bagi Vina, hobi tanaman hias tidak harus mahal. Memperbanyak tanaman juga kadang-kadang buat aku bagi-bagi juga buat ke saudara-saudara, ke teman-teman. Terus aku juga kan berkomunitas nih sama teman-teman. Nah, kita juga kadang-kadang suka adain yang namanya plant swap. Jadi kita ada ketemuan, terus kita kayak tuker-tukeran tanaman apa yang belum dipunya. Jadi kita bisa punya tapi tanpa membeli gitu. Dari berbagai metode tersebut, metode stek dan pemisahan anakan kerap jadi pilihan karena lebih mudah. Maka yang harus diperhatikan, tentukan metode propagasi apa yang ingin dilakukan. Jika menstek, pastikan gunting yang digunakan memotong tanaman dalam keadaan bersih. Pada tanaman janda bolong misalnya, gunting bagian batang yang sudah tumbuh akar anginnya. Setelah itu, letakkan pada wadah yang berisi air ataupun perlite. Setelah tumbuh akar aktif yakni selama 2-4 minggu, baru dipindahkan ke tanah. Berbeda dengan teknik pemisahan anakan. Caranya adalah dengan membongkar tanaman dalam pot yang memiliki lebih dari 5 daun dan akar yang cukup. Pisahkan keduanya di pot masing-masing sesuai ukuran, jangan terlalu besar atau kecil. Setelahnya, campur dengan tanah kembali dan selesai. Biasanya dia butuh waktu sih untuk adaptasi. Misalnya dari yang air ke tanah, itu dia biasanya butuh waktu dulu. Biasanya dia akan lemes dulu. Karena kan dia biasanya di air, terus tiba-tiba kita pindahkan ke tanah, dia biasanya kaget tuh sebentar. Nah, biasanya lebih sering disiram aja awal-awal untuk adaptasi. Nah, lama-lama ya udah mulai diperjarang nggak apa-apa. Vina mengatakan pastikan juga tanaman mendapat sinar matahari yang cukup dan baiknya tidak secara langsung. Salah satunya dengan menggunakan paranet. Sandra Insanasari, Andra Anhar, Jakarta.